Apakah desakan 50 tokoh masyarakat tersebut pemirsa mampu mendorong pengajuan hak angket? Kita akan membahasnya malam ini bersama salah satu tokoh yang ikut membuat surat desakan hak angket. Adalah pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang dan juga pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Bang Saud dan juga Pak Ikrar. Malam. Selamat malam Manggi. Baik, Bang Saud terlebih dahulu sebagai salah satu tokoh yang juga ikut berpartisipasi dalam surat desakan hak angket ini, apa yang menjadi tuntutan Bang Saud dalam hal ini? Esensinya sebenarnya kita kan menghindari terdelegitimasinya Pilpres dan Pileg, dan secara keseluruhan terdelegitimasinya juga yang kita sebut sebagai apa yang terjadi kalau ada kecurangan, kemudian orang yang paling berhak melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan dalam hal ini DPR tidak melakukan apa-apa pada bagian lain. Mereka memiliki apa yang disebut hak angket. Apa yang kita sebut sebagai sangat kasat mata bahwa terjadi kecurangan jauh sebelum. Bahkan kalau dari gambar saya itu 2 tahun, setahun itu indikasi-indikasi cukup kuat. Which is indikasi-indikasi itu perlu didalami untuk kemudian nanti dibukti material. Sehingga kita minta studi apalah kiranya semua pimpinan secara urut kita sampaikan dari Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, kemudian Pak Muhaimin Iskandar, kemudian Pak Muhammad Saiku dan Pak Mardiono untuk kemudian mengerahkan pasukannya, ya, timnya di Gedung Bundar sana untuk kemudian melakukan check and balance agar hasil pemilu yang kita khawatirkan apabila ini dibiarkan begitu saja, maka nasib negerinya akan mengalami hal yang sama pada periode ke depan. Jadi seorang presiden bisa ditentukan di rapat RT gitu. Yang penting ada uang di situ kemudian jadi. Dan ini kita tidak boleh kita pernah setujui untuk itu. Oleh sebab itu teman-teman di civil society yang 50 itu tentu 50 yang kebetulan sempat secara formal menyatakan persetujuan. Sebenarnya lebih dari sekedar angka 50. Dan kita jangan lihat jumlahnya. Kita melihat ada value yang di-create dari surat yang kita sampaikan itu. Kira-kira itu dulu, Mbak. Oke, Pak Ikrar, tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya mungkin bisa lebih dari 50, yang artinya desakan ini semakin kuat dan diharapkan juga bahwa partai politik yang dianggap sebagai salah satu wadah begitu ya, mengorganisasikan wakil rakyat, diharapkan juga bisa dengan segera menggerakkan hak angket ini sendiri. Nah, kalau menurut Pak Ikrar sendiri, seberapa besar kekuatan desakan ini sehingga betul-betul bisa terrealisasi? Ya, sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Bung Saud Situmorang ya, ini bukan persoalan kita mendukung paslon 1 dan 2 atau mendukung kelompok-kelompok yang kalah ya untuk melakukan hak angket, bukan itu. Tapi kita ingin agar di masa depan ya, itu kecurangan-kecurangan yang terjadi ya, itu tidak akan terulang lagi ya. Dan kalau perlu pada itu undang-undang kepresidenan segala macam yang kemudian membatasi kekuasaan presiden ya, agar kemudian dia juga sebagai bapak atau kemudian sebagai kepala pemerintahan, kepala negara itu kemudian mengajukan misalnya keluarga terdekat dia ya, misalnya istri, anak, kemudian menantu ya, untuk kemudian menjadi calon presiden atau wakil presiden pada saat dia berkuasa, sehingga kemudian aturan-aturan itu bisa dikalahkan oleh kekuasaan ya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, bagaimana penggunaan anggaran negara di dalam kampanye pemilu misalnya kan. Anda bisa lihat ya. Itu kalau Anda lihat misalnya berapa biaya yang dikeluarkan atau yang didapat oleh masing-masing paslon pada saat kampanye pemilu, itu benar-benar auzubillah min zalik, gak masuk akal saya tuh ya. Saya beri contoh misalnya paslon nomor 2 itu cuma berapa? 200 sekian miliar rupiah gitu kan. Sementara kalau Anda bandingkan dengan uang yang dikeluarkan oleh paslon itu, baik itu untuk membuat bendera, untuk membuat baliho ya di seluruh wilayah Indonesia ya, dan kemudian juga bagaimana mereka misalnya melakukan politik uang ya. Kalau dikatakan semua menggunakan politik uang bisa saja terjadi, tapi kalau dilihat dari jumlahnya, itu tentunya kita tahu paslon nomor 2 pasti jauh lebih banyak dibandingkan dengan
yang dimiliki atau yang dikeluarkan oleh dua paslon yang lain ya, yaitu paslon 1 dan 2 ya, dan 3. 1, 3, dan kemudian Anda bisa lihat ya bagaimana penggunaan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian merekayasa politik agar anaknya bisa lolos ya, pencalonan sebagai calon wakil presiden, macam-macam ya, berbagai macam. Kemudian bagaimana pendekatan yang digunakan misalnya menggunakan hukum ya untuk tujuan politik ya, itu juga harus diselesaikan ya, termasuk juga bagaimana kepala-kepala desa juga dimobilisasi dan sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan misalnya hanya melalui Mahkamah Konstitusi, hanya melalui KPU, hanya melalui Bawaslu dan sebagainya, karena Anda tahu ya, berbagai laporan masyarakat terhadap Bawaslu aja itu tidak bisa dijalankan ya atau diambil keputusannya. Kenapa demikian? Karena Bawaslu ya Anda harus mengirimnya kepada Ketua Bawaslu. Nah, pertanyaan saya, Bawaslu itu institusi atau harus tergantung kepada ketua ya? Jadi ini menjadi suatu hal yang aneh ya. Dan kemudian bagaimana misalnya perjalanan pemilu di berbagai negara di luar negeri ya, termasuk yang baru saja melakukan pemilu ulang ya di Malaysia misalnya, atau di New York ada yang kemudian juga daftar pemilih tetapnya juga berubah-ubah, atau kemudian juga yang di London tidak sedikit warga negara Indonesia yang tidak bisa ikut pemilu karena dianggap itu mereka harus ikut pemilu di Jakarta dan sebagainya ya. Jadi belum lagi kalau kita lihat yang sekarang ya, yang tadi Anda siarkan itu ya, bagaimana terjadi di Maluku Utara, bagaimana terjadi di Sumatera Utara, bagaimana juga penggelembungan suara dari partai politik tertentu ya, yang kemudian tiba-tiba menanjak dalam 2 jam bisa ribuan suara dia dapatkan ya. Itu semuanya harus kita selesaikan ya. Kenapa demikian? Anda tahu ini adalah pemilu ke-6 di era reformasi ya. Mengapa kemudian pemilu ke-6 justru pelaksanaannya itu jauh lebih buruk dibandingkan pemilu 2004 misalnya, pemilu pertama di mana pemilu presiden diadakan di negeri ini begitu, atau kemudian pemilu 99 ketika kita melaksanakan pemilu pertama di era reformasi yang menurut saya itu azas kegotong royongan masyarakat itu jauh lebih tinggi untuk pelaksanaan pemilu ketimbang kemudian penggunaan misalnya politik uang yang sekarang itu benar-benar auzubillah min zalik lah tingginya begitu. Iya, kalau dilihat berarti memang sebetulnya masyarakat sendiri juga sudah tidak tutup mata dengan adanya temuan-temuan masivitas kecurangan pemilu yang terjadi dari sebelum penyelenggaraan bahkan pasca pemilihan. Bang Saud sendiri sejauh ini dengan adanya fakta-fakta yang sudah disampaikan dan bahkan sudah tersebar dengan luas di media, bagaimana komunikasi antara Bang Saud dengan para tokoh lain dan juga seberapa intens dengan partai koalisi atau partai politik pengusung Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan juga nomor urut 3, Bang Saud? Ya, komunikasi itu formal informal dilakukan dan ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh di partai yang terkait dengan surat yang kita sampaikan juga diwakili oleh beberapa orang. Kita tinggal menunggu saja bagaimana responnya, tapi sejauh yang kita lihat kan respon itu cukup baik ya. Kalau kita mau melihat bagaimana sebenarnya mereka bisa mendetailkan, itu sebenarnya persoalannya. Seperti apa nanti detail-detail ini untuk kemudian dijalankan. Karena banyak hal-hal yang beberapa saat ini berseliweran yang mengatakan bakal ada sejumlah dana yang akan membuat ini semua masuk angin, angkotnya di tengah jalan, bannya digembosi dan seterusnya. Kita jangan beranggapan di situ. Yakin saja bahwa semua kita sekarang memiliki satu tanggung jawab yang sama, bahwa ada satu bahaya besar yang kalau kita biarkan akan terjadi sampai 15 tahun ke depan, yang penuh dengan ketidakpastian demokrasi kita, karena memang apa yang kita sebut sebagai kecurangan itu sudah sangat kasat mata, dan kita bisa berdebat 2-3 hari di setiap institusi mempunyai potensi kecurangannya masing-masing. Tinggal kita berharap, karena memang begitulah sistem kita, partai politik harus mendiskusikan ini lewat perwakilan mereka di parlemen, untuk kemudian nanti ada indikasi-indikasi dikelirkan, dipanggil
kita pernah belajar pengalaman misalnya kasus Senturi, bahkan itu bisa sampai dipidanakan. Yeah. Kasus ini yang mana lebih simpel kalau saya bilang, sangat kasat mata. Masyarakat melihatnya. Yeah. Ya, jadi nggak usah ragu di situ. Tapi saya berharap kalau ini nanti terjadi sesuatu di luar pikiran kita, memang mungkin beginilah nasib bangsa ini. Saya nggak mengatakan bahwa akan ada terjadi sesuatu yang di luar pikiran kita. Karena bisa saja terjadi pertemuan di stasiun kereta api Jilid 2 dan seterusnya, itu bisa terjadi. Sama Mas Ikrar ini kan saya udah belajar banyak tentang intelijen. Ini kode-kodenya memancing untuk ditanya lebih lanjut nih. Bagi Ikrar bisa diresponi nggak kira-kira seberapa yakin dan seberapa optimis memang hak angket ini bisa digulirkan, dan sebetulnya kekhawatiran terbesar yang akan terjadi kalau misalnya memang tidak dapat terrealisasi, karena memang sepertinya masyarakat sendiri juga sudah mulai skeptis dan juga sudah mulai pesimis apakah bisa hak angket ini pada akhirnya digulirkan dan memang betul-betul bisa terrealisasi. Ya, memang kalau saya bisa aja bicara dengan teman-teman media ya, khususnya media televisi atau media yang selalu melakukan misalnya acara talkshow gitu kan, mereka selalu menyaksikan apakah ini hak angketnya akan bergulir atau enggak, apakah teman-teman di partai politik ini serius atau tidak serius dan sebagainya ya. Dan kemudian di dalam partai politik sendiri kan juga ada tekanan-tekanan ya. Saya beri contoh misalnya persoalan korupsi dari anggotanya itu juga mulai didengung-dengungkan ya. Atau persoalan misalnya bayar pajaknya kurang juga misalnya udah didengung-dengungkan ya. Atau kemudian posisinya sebagai ketua umum partai juga itu sudah mulai digoyang-goyang begitu kan, bahwa akan terjadi kasus hukum terhadap dirinya, dan kemudian posisinya akan diambil alih oleh orang lain yang berasal dari misalnya organisasi kemasyarakatan keagamaan yang sama ya. Itu selalu didengung-dengungkan ya, termasuk juga misalnya ada juga partai politik yang sekarang kelihatannya masih menjadi partai politik terkecil ya, perolehan suaranya untuk bisa masuk parlemen, yang ini juga katanya mereka juga sudah dijanjikan untuk mendapatkan 1 kursi di kabinet ya, macam-macam ya, itu kan usaha-usaha. Tapi kalau Anda lihat ya, sebetulnya persoalan hak angket ini bukan cuma ada pada partai-partai politik yang tidak menjadi bagian dari paslon nomor 2 ya, tapi yang di dalam paslon nomor 2 sendiri itu kan juga pasti memiliki kepentingan yang sama untuk perbaikan pemilu kita ke depan. Kenapa demikian ya? Karena tahu lihat saja ya, di dalam di dalam koalisi politik atau pendukung politik di 02 itu paling tidak ada 2 partai besar ya yang kini juga ada di dalam koalisi tersebut, yaitu Partai Gerindra dan juga Partai Golkar ya. Dan kita tahu bahwa 2 partai itu tentunya memiliki kepentingan untuk bisa mencalonkan siapa yang menjadi calon presiden pada 2029 yang akan datang ya. Dan Anda juga tahu ancang-ancang Jokowi untuk menjadikan Gibran calon presiden pada 2029 itu bukan mustahil, sudah berjalan pada saat ini ya. Dan kemudian misalnya dia lagi mendekati partai yang berbaju kuning, atau kemudian jadi dia ini kan orang yang sangat pintar dengan ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Dan itu yang kemudian sedang terjadi saat ini sebenarnya, walaupun misalnya pelantikan presiden dan wakil presiden saja belum terjadi, atau bahkan pengumuman hasil pemilu sendiri belum resmi dilaksanakan oleh KPU. Jadi inilah persoalan-persoalan yang harus kita misalnya selesaikan agar ya demokrasi kembali ke dalam relnya ya, supaya anak-anak dan cucu-cucu kita ke depan juga misalnya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi misalnya pemimpin bangsa di masa depan ya. Jadi ini bukan cuma anak presiden aja yang bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dengan hak-hak privilege yang mereka miliki kan. Dan ini juga bukan cuma anak pejabat partai saja yang bisa maju, atau mereka-mereka saja yang punya uang yang bisa maju. Sebab kalau ini terjadi ya,
itu di mana yang istilahnya equality before the law itu, atau persamaan hukum, kesetaraan hukum di depan kepada publik sebagai warga negara Indonesia yang boleh dikatakan sangat memiliki keterampilan dan juga keahlian untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan gitu kan. Ya pada Jadi akhirnya itu, betul, karena pada akhirnya memang ujung-ujungnya nanti kembali lagi kepada penegakan hukum dan trust dari publik kepada pemerintahan. Padahal sebetulnya syarat untuk menggulirkan hak angket ini kan sebetulnya tidak susah. Di DPR sendiri minimal tanda tangan dari 25 ya. Tadi saya sempat membaca sedikit gitu bahwa tanda tangan dari 25 anggota DPR dan itu minimal dari 2 fraksi parpol yang berbeda. Sebetulnya kan tidak susah begitu ya Pak Ikrar. Tapi ini seperti tarik ulur, maju mundur begitu. Apakah sebetulnya dari parpol-parpol yang ada di DPR sendiri bisa dibilang tidak solid? kalau saya lihat ya, sebetulnya mereka bukan tidak solid. Mereka masih menunggu tanggal 20 Maret ya, atau 8 hari dari sekarang gitu. Kenapa demikian? Karena mereka harus memastikan dulu ya, apakah kemudian mereka akan masuk kembali ke parlemen di Senayan atau tidak ya. Dan kemudian kalau mereka misalnya tidak masuk ya tentunya ada juga kegalauan untuk kemudian ikut dalam hak angket. Walaupun menurut saya masuk atau tidak masuk lagi ke parlemen di Senayan, harusnya itulah kesempatan pada mereka untuk kemudian bertarung mati-matian di dalam hak angket itu ya. Karena terus terang ya, ini kecurangan pemilu pada 2024 ini sangat kasat mata. Tadi Pak Saud Situmorang sudah mengatakan baik dari awal melalui rekayasa hukum, kemudian bagaimana juga rekayasa ekonominya, bagaimana rekayasa hukum yang dikaitkan dengan apakah mereka harus menyetujui misalnya Gibran itu menjadi calon wakil presiden pada saat itu, dan bagaimana Jokowi itu menggiring dukungan partai-partai politik ya melalui rekayasa hukum agar mereka tunduk kepada keinginan dia, macam-macam itu ya, termasuk juga pelaksanaan dan penghitungan suara di KPU yang sekarang terjadi. Anda bisa bayangkan ya, Anda kan tidak semua orang itu memiliki data melalui hasil pemilu di tiap TPS ya. Di sini menunjukkan betapa anehnya Republik ini. Makin mudah yang namanya informasi, makin lancar internet, tapi informasi itu malah makin macet begitu. Memang diharapkan jangan sampai usulan pengajuan hak angket ini hanya untuk sebagai daya tawar politik aja. Dan untuk Bang Saud sendiri melihat situasi yang terjadi, maju mundurnya pengguliran hak angket ini dan juga tadi adanya dugaan intervensi supaya tidak digulirkan hak angket sendiri, dan kemudian bagaimana situasi yang terjadi di DPR sendiri, bahkan ketika rapat paripurna sendiri pun memang tidak lengkap begitu pihak-pihak tertentu yang seharusnya ada di dalam. Bang Saud sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Ya, kalau kita mau kembali ke tahun 2012 ya, itu kita di KPK itu ada yang kita sebut politik cerdas berintegritas, PCB, tahun 2012. Kemudian itu kita coba terus dengan model-model apa yang kita sebut sebagai bagaimana kaderisasi, bagaimana undang-undang pemilu, bagaimana undang-undang parpol. Mas Ikrar juga ikut di bagian dari teman-teman dari LIPI ikut mengkaji itu. Kemudian muncullah yang kita sebut sebagai apa itu yang disebut sebagai sistem nilai di kepartaian sendiri. Tadi pagi saya berdiskusi dengan teman dari PDIP, dampak dari hasil diskusi politik cerdas berintegritas itu mereka bahkan sudah mengeluarkan ISO. Jadi standar kaderisasi mereka sudah memiliki. Nah kemudian ketika sebuah partai mulai baik, apa yang kita lakukan sebagai politik cerdas berintegritas, bahkan kita sudah bicara dana, Mas Ikral masih ingat ya, kita berharap partai politik kita biayain semua gitu ya. Ini sekarang semuanya dimentahkan oleh satu keluarga yang keliaran se-Indonesia, membuat Indonesia jadi nggak ada harganya, bahkan kita hampir nggak punya percaya diri bahwa kita punya Pancasila. Kemudian kita mau mendiamkan itu nggak mungkin. Tapi kita berharap partai politik sebenarnya. Makanya tadi saya kalau bahasa Melayu lama itu kan selalu studi apalah kiranya gitu ya Pak Mas Ikrar ya. Studi apalah kiranya, mari kita perbaiki sekali lagi untuk kemudian kita nanti akan melihat ada sesuatu apa yang kita lihat sebagai di perdebatan dalam debat 1, 2, 3, sampai 5 itu kan sebenarnya yang didebatkan itu kan korupsi.
essence dari semua diskusi perdebatan itu kan korupsi. Nah kemudian ini dilakukan memperoleh kekuasaan dengan prinsip-prinsip kolusi dan nepotisme, which is menurut Undang-Undang 28 tahun 99 itu pidana sebenarnya. Mas Ikrar, itu pidana ya Mas Ikrar ya. Kata kolusi nepotisme itu pidana, bisa dihukum. Tapi kita nggak pernah paham itu. Boro-boro undang-undang seperti itu yang sudah tegas sedemikian rupa. Katakanlah Undang-Undang 7 2017. Memberi janji aja nggak boleh, memberi susu bebas banget orang-orang. Maksud saya gini loh, ada banyak yang harus kita kerjakan. Please, kita berharap sekali lagi teman-teman di udahlah kita mencobalah kita tata sekali lagi supaya apa yang dilakukan teman-teman baik di lembaga riset ataupun di edukasi pendidikan hari ini kita lihat sudah bergulir lagi di UGM yang disebutnya apa yang disebut sebagai universitas memanggil. Kemudian nanti dilanjutkan. Ini kalau nggak ada respon yang positif, saya khawatir ya memang kerusuhan itu selalu bertahap prosesnya. Jangan salahkan kita juga kalau kita udah bikin warning bahwa kemudian sebenarnya ada ketidakpuasan yang cukup dalam di masyarakat. Nggak bisa juga kita katakan 58% paslon tertentu memperoleh kemudian itu suara rakyat Indonesia. Sementara kita tahu bahwa suara itu juga diperoleh dengan cara apa. Ya kan kita tahu juga seorang ibu yang ingin mengembalikan uang yang dia terima karena dia lupa memfoto bahwa dia memilih si A, kemudian uang itu diminta oleh seorang yang memberi itu, uang itu dikembalikan. Ya, saya kembalikan uang ini karena memang saya tidak pilih dia, saya tidak ada foto. Jadi maksud saya gini loh, ada banyak detail-detail yang kita harus bereskan dan kalau kita mau lakukan dengan humble, dengan wisdom, kita akan menemukan satu solusi. Jadi sekali lagi seperti saya ulangi yang disampaikan Mas Ikrar juga tadi, please kita nggak bicara 1, 2, 3 kontestan. Kita bicara Indonesia yang nilai-nilai demokrasinya sudah jauh menyimpang dari nilai-nilai yang kita pahami. Di bagian depan saya sudah jelaskan, kita saat ini bahkan kehilangan percaya diri bahwa kita ini salah sih, apa kita ini benar sih. Kita sampai lupa karena memang proses itu bertahap dari 9 tahun yang lalu. Tahap demi setahap, kebohongan demi kebohongan dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang mungkin kita harus segera stop dan kita berharap sekali lagi itulah kemarin teman-teman dengan begitu berupaya sampai menuliskan nama setiap pimpinan partai politik yang kita anggap punya concern di kasus ini. Kira-kira gitu Mbak Anggi. Bukan soal menang atau kalahnya ya, tapi bagaimana prosesnya itu tadi. Karena bicara itu tadi ya, bukan persoalan ini paslon nomor 1, 2, atau 3, tapi memang kembali lagi kaitannya kepada proses demokrasi, proses penegakan hukumnya ketika perjalanan dalam pemilu itu bisa berlangsung. Karena memang kendatinya atau mungkin faktanya saat ini di lapangan pada akhirnya diam dari masyarakat bukan berarti karena nerimo, tapi karena ya udahlah gitu. Dan yang terakhir begitu Bang Ikrar dan juga Bang Saud, Pak Ikrar dan juga Bang Saud, yang terakhir ada anggapan juga dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI ini juga yang menyampaikan bahwa baiknya keempat parpol internal pemerintah lebih baik mundur dari kabinet kalau memang mau mengajukan hak angket supaya nantinya jangan seperti ada konflik of interest dan itu tadi jangan sampai pengajuan hak angket ini nantinya menjadi seperti daya tawar politik. Kalau tanggapan dari Pak Ikrar dan nanti Bang Saud bisa menanggapi seperti apa Pak? Ya sebetulnya kalau kita lihat ya sebenarnya menteri-menteri itu sudah mau mundur ya. Cuma yang jadi persoalan adalah apakah itu akan boleh dikatakan suatu tindakan yang baik atau tidak ya di di masa akhir dari sebuah pemerintahan ya. Karena mereka juga khawatir kalau mereka mundur apakah kemudian akan merugikan negara dan bangsa ini atau tidak ya. Walaupun kalau Anda tanya kepada saya pribadi, buat saya sebaiknya mundur ya. Maksud saya kalau presiden kemudian bisa melakukan apa saja kepada partai-partai politik ya dan juga kepada para menterinya ya. Mengapa kemudian para menteri sebagai juga orang yang menjadi pembantu presiden bisa mengatakan saya akan resign. Kenapa demikian? Karena saya tidak lagi bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang Anda buat ya. Karena buat saya itu bukan untuk masa depan bangsa dan negara ini, tapi untuk masa depan Anda dan juga keluarga Anda. Jadi itu buat saya sih akan jauh lebih gentleman dan juga lebih boleh dikatakan lebih fair ya kepada mereka ya. Dan kemudian biarlah Jokowi kemudian melakukan reshuffle kabinet kembali ya seperti yang dilakukan beberapa minggu yang lalu begitu ketika dia melakukan reshuffle kabinet karena Pak Mahfud MD turun dari
Menko Polhukam begitu. Iya, kalau Bang Saud? Ya, seperti yang disampaikan Mas Ikrar tadi, bahwa memang kan ketidakpastiannya menjadi tinggi. Iya. Jadi kalau bahasanya teman-teman tuh, nih antum ini posisinya di mana? Gitu. Ada itu di A atau di B gitu. Jadi ketidakpastian cukup tinggi. Jadi kalau ditanya apa sebaiknya mundur, tentu kepastiannya menjadi lebih tinggi kalau dia di posisinya jelas. Posisinya kamu tuh di bidak putih atau bidak hitam. Kamu tuh di kiri, di kanan, di posisi atau oposisi. Jadi sekali lagi, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa itu, karena itu juga menyangkut apa yang kita sebut sebagai tanggung jawab mereka sebagai yang ditentukan untuk menangani beberapa persoalan terlebih di beberapa bulan ke depan. Tentu ada persoalan-persoalan krusial. Pada bagian lain kita juga paham partai politik juga ingin tetap memiliki seseorang di pemerintahan sedang memimpin saat ini untuk kemudian bisa melihat seperti apa sebenarnya pemerintahan dijalankan, atau paling tidak mereka masih punya bidak di sana gitu, sehingga kemudian percaturan menjadi lebih dinamis. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jujur bahwa ini politik yang cerdas berintegritas, Anda harus apa yang kita sebut jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, berani, bukan jadi pengecut, ya kan? Itu kan 9 nilai yang diajarkan kepada dasar-dasar dari politik cerdas berintegritas yang kita kemarin diskusikan di beberapa saat. Jadi harus ada apa yang kita sebut sebagai kepastian dengan memegang nilai. Nilai itu jangan diajak untuk dinegosiasi. Saat ini nilai itu dinegosiasikan sekali. Iya. Kejujuran dinegosiasikan, keberanian dinegosiasikan, semuanya dinegosiasikan. Sehingga ini kan menjadi lebih sulit. Sehingga kalau kita pikir bahwa kembali ke awal diskusi kita berharap partai politik kali ini benar-benar menuliskan sejarah bahwa ada 9 tahun belakangan ini sesuatu yang kita harus ubah, bahkan mengubahnya itu hanya bisa kita lakukan beberapa bulan ke depan, dan itu kita pikirkan kemudian bagaimana sebenarnya kalau memang ada pun plus minus atau kekurangan-kekurangan, yang kita harap sekarang ini hanya kata-kata wisdom. Iya, iya. Berarti memang kalau saya bisa simpulkan bahwa sebetulnya di dalam politik memang ada aja hal-hal yang bisa didiplomasikan, dinegosiasikan, bahkan dikompromikan. Tapi ada yang tidak bisa dikompromikan, yaitu adalah value. Kalau tadi saya simpulkan dari pernyataan Bang Saud dan juga Pak Ikrar. Jangan sampai yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nanti kita akan lihat bersama, kita kawal bersama bagaimana hak angket ini akan direalisasikan, bagaimana keseriusan dari parpol dan juga dari teman-teman di DPR sendiri. Terima kasih untuk waktunya, Bang Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015, 2019, dan juga Bang Ikrar selaku pengamat politik. Selamat malam. Terima kasih, kapan kita ngopi.